Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, pada hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia berhiduplah Indonesia Raya. Ada Mas Farid, Vicky, Putri, Rifki. Terlihat? Terlihat, Mas, Mbak? Saya sharing yang sudah masuk. Sudah, Pak. Terlihat, Terlihat, Pak. Ada 9. Bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Ini cakupan materinya nanti kita bisa mengidentifikasi hingga mampu mengenali dan menampilkan jenis-jenis konstruksi bangunan. Jenis-jenis konstruksi bangunan gedung. Bangunan gedung adalah setiap susunan yang bertumpu pada tanah atau batu landas. Kemudian yang kedua, jadi yang tadi adalah jenis konstruksi bangunan gedung, sekarang masuk ke konstruksi bangunan jalan. Kemudian masuk ke yang ketiga, ada jenis konstruksi bangunan jembatan. Jadi yang pertama bangunan gedung, kedua bangunan jalan, yang ketiga bangunan jembatan. Kita masuki yang keempat, jenis konstruksi bangunan irigasi. Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air, atau dalam pengertian lain, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Yang panah biru, ya, ini adalah elemen apa namanya? Elemen struktur apa? Elemen struktur bawah, Pak. Elemen struktur bawah. Elemen struktur bawah. Kemudian yang merah. Elemen struktur atas. Elemen struktur atas. Jadi pada dasarnya bangunan itu ada dua, elemen bawah dan elemen atas. Kemudian jika pada satu kondisi tertentu, ini kebetulan kan lantainya 2, rumah bertingkat. Ada satu konstruksi lagi di tengahnya. Itu namanya apa? Elemen struktur tengah, Pak. Apa tangga, Pak? Berupa tangga untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai berikutnya. Jadi untuk kondisi tertentu menjadi 3 bagian elemen, bawah, tengah, dan atas. Jadi pada dasarnya hanya ada 2, elemen bawah dan elemen atas. Pada kondisi tertentu, kalau kata bangunannya bertingkat, berarti akan ada konstruksi tengah. Gimana? Ada apa? Tadi yang kedua. Jadi selama ini kita kesulitan menggabungkan antara elemen struktur bawah dengan elemen struktur atas jika di atas itu adalah bangunan kayu. Jadi ya, Pak, kalau di bagian ini elemen struktur bawah dengan elemen struktur atas itu kita ikat dengan besi tulangan dan cor-coran, ya. Ada slope, ada tiang. Tetapi kalau kita kembali ke gambar ini kan tiangnya kayu semua. Dan biasanya itu di bawah tiang kayu itu kita memakai batu landasan. Namanya apa? Umpak, Pak. Umpak. Umpak. Itu kan umpak. Betul. Batu landasannya namanya umpak. Dengan antara tiang kayu dengan umpak itu kan tidak diikat. Hanya diletakkan saja di atasnya, ya kan? Kemudian umpak itu dengan tanah itu juga hanya diletakkan saja tanpa katakanlah dicor atau disemen, ya kan?
Iya, Pak. Pun mungkin hanya untuk katakanlah sebagai lantai. Jadi jika ada gempa di antara umpak dan tiang kayu itu kan akan bergerak sendiri-sendiri. Iya. Makanya rubuh. Jadi ini yang terjadi ketika bangunan kayu rubuh ketika ada bencana gempa. Sudah paham maksudnya? Paham. Paham, Pak. Kita masuk ke ketiga. Anda lihat gambar 4 gambar ini? Lihat, Pak. Jalan. Lihat, Apa Pak. yang bisa Anda jalan? Jalan ada mobilnya. Mengidentifikasi lebih dalam lagi. Jalan apa? Jalan umum. Jalan umum. Jalan Ada tol. dua jenis jalan berdasarkan penggunaannya, ya kan? Pertama ada jalan, ini jalan Iya, Pak. apa namanya? Arteri. Tol. Umum. Ya, ini jalan umum. Jalan umum. Nah, ini kita setelah kalau kita pergi ke Semarang, ke Jakarta, ini kita lewat seperti ini untuk Jalan tol. mempermudah hambatan. Jadi untuk mengurangi hambatan yang ada, kita masuk jalan tol. Tol. Namanya jalan bebas hambatan. Tol ya. Ya. Siapa ini? Jembatan. Iya, jembatan. Yang kita perlihatkan di sini adalah bagian ini. Jembatan. Ini adalah Gelagar, Pak. Iya, gelagar. Kemudian ini yang penyangganya. Gelagar. Ini adalah abutmen yang tadi. Kemudian ini tiang panjangnya. Berarti yang bagian ini kita sebut apa? Elemen apa? Yang mana, Pak? Mas Aryo. Yang ini. Lihat nggak? Yang bagian gambar tengah. Pondasi. Ini kan Oh, dari sini. Elemen Kalau struktur semuanya bawah. kita sebut sebagai elemen struktur bawah, Pak. iya, struktur bawah. betul. Kan pondasi. Kemudian kita lihat yang setelahnya. Ini ada lantai aspal, ada trotoar, ada yang penyangga, kemudian rangka. Ini termasuk apa? Elemen struktur atas. Elemen struktur atas, betul. Siapa ini tadi? Mas Fauzan ya? Saya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Saya Fauzan. Fauzan. Oke. Mulai. Kita sedikit melihat mungkin ada yang PKK kemarin membuat seperti ini. Ya. Ini Lanjut. gelapnya, ya. Warnanya, lantai kendaraannya, ya kan. Jadinya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini jenis konstruksi apa namanya? Konstruksi irigasi. Irigasi. Betul. Iya bukan sih, iya kan? Iya. Betul. Iyalah. Irigasi. Ya, masa enggak? Prosesnya udah. Itu tadi diskusi kita. Loh, kok hilang? Ya, kita selesai. Jadi, apa yang bisa Anda simpulkan dari diskusi yang tadi? Ada 3 elemen struktur. 3 elemen struktur. Atas, Elemen struktur bawah. atas, bawah, dan tengah. Bawah. Ya, betul Tengah. sekali. Jenis-jenis konstruksi bangunan dibagi menjadi 4. Konstruksi bangunan gedung, konstruksi Ya, bangunan betul. jalan, konstruksi Jalan. bangunan jembatan, dan konstruksi bangunan Irigasi. irigasi. Betul. Terima kasih. Diri. Ada 2 elemen, ya, elemen struktur bawah dan elemen struktur atas. Ada kondisi tertentu akan ada konstruksi tengah, penghubung antara konstruksi bawah dan elemen atas. Kemudian jenis-jenis konstruksi kita bagi menjadi 4. Nanti Anda silahkan mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Jadi nanti Yang mana, Pak? tugasnya saya tunggu di Google Classroom. Ada tulisan lembar Di mana? kerja peserta didik Google Classroom. Pokoknya menurutnya kita bagi sesuai absen aja. Urut 1 sampai 5 itu sebagai kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2 dan seterusnya, ya. Kemudian
pengerjaan LKPD itu saya tunggu hingga jam 3 sore ya. Nanti silahkan dikondisikan, didiskusikan bersama kelompok ya. Diskusikan, Pak. Ya, nanti setelah ini selesai, kalian berdiskusi dalam kelompok ya. Jadi kemudian mengerjakan LKPD yang ada. Kemudian dikumpulkan maksimal jam 3. Oke. Ngumpulin lewat mana, Pak? Google Classroom. Kita daring pakai Google Classroom. Kemudian saya minta Mas Satria untuk memberikan rangkuman apa yang sudah kita bahas hari ini. Silahkan. Rangkuman Materi apa yang kita bahas hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Fauzan, kemudian ada Mbak Putri. elemen, Jalan. jembatan, Bangunan itu dibagi menjadi 2 elemen. Apa itu? Bawah, Elemen bawah, bawah, elemen atas. dan ada Atas. struktur atas. Bawah itu dari balok slope pondasi ke tanah. Kemudian atas itu dari lantai, pintu, dinding, plafon, rangka atap. Itu elemen struktur atas ya. Kemudian pada kondisi tertentu ada elemen struktur tengah berupa konstruksi tengah berupa apa? Mbak Putri, di antara elemen bawah dan elemen struktur atas ada konstruksi tangga. Nah, ya, ada konstruksi tangga. Kemudian jenis-jenis konstruksi ada? Jenis-jenis konstruksi bangunan itu ada 4. Ada 4. Apa aja? ya bener. Apa saja? Konstruksi bangunan gedung, Ya, konstruksi bangunan gedung. 1. konstruksi bangunan jalan, Ya, bangunan jalan. 2. Jembatan, konstruksi bangunan jembatan, Ya. 1 lagi. konstruksi bangunan irigasi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. semangat. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian pada akhir pelajaran ini, sekarang silakan kalian lihat di Google Classroom. Saya berikan post test ini untuk mengetahui kemampuan Anda selama pembelajaran ini. Silakan Anda lihat post testnya. Saya berikan waktu 4 menit. Yang menjawab, yang menjawab ada Mas Andrea, Mas Alvin, Mas Farid, Fauzan, Satria, Vicky, Anissa, Putri. Sudah ada 11. Ya, terima kasih. Jadi itu yang ada beberapa sudah memahami apa yang kita berikan hari ini ya, tentang memahami jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas spesifikasi dan karakteristik kayu. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Farid. Kita tutup. Saya berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin berdoa. Semoga apa Sama-sama, yang kita, Pak. Oke, tadi Ibu sebentar ya kepada anak-anak semua. Tadi sudah menerima pembelajaran daripada Pak Dwi Sutrasto. Yang anak-anak sudah mengerti semua, sudah paham kan? Sudah, Bu. Lumayan, Bu. Belum, Bu. Oke, oke. Ya udah silakan Pak Dwi untuk menutup rekamannya.